lahu tafaruqan maksumah. Yang terhormat Ibu KCD Wilayah 9 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Koordinator SMA SMK B, Bapak dan Ibu sekalian, para kepala SMA SMK SLB yang saya hormati, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan di tengah-tengah sedang melaksanakan kegiatan capacity building untuk kepala SMA SMK SLB KCD Wilayah 9 Jawa Barat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa berkumpul, bersilaturahim, dan juga tentunya kita bersama-sama ingin mengkaji tuntunan dari Al-Quran maupun hadis untuk keberlangsungan kehidupan kita, spiritualitas kita. Mengapa patut disyukuri? Karena kita satu rombongan saja, mungkin tidak semuanya berkesempatan. Walaupun ada di ruangan ini ataupun ada di tempat ini, tidak semua juga bisa berkumpul di ruangan ini. Oleh karena itu ini patut disyukuri, karena kesempatan itu memang berharga. Kesempatan yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, untuk mengkaji ilmu agama, itu kesempatan yang patut disyukuri. Tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Misalnya karena faktor kedinginan, misalnya faktor yang paling utama itu biasanya faktor sangat gitu kalau bisa Sunda. Jadi inilah yang harus kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya sangat hormati, terutama Ibu KCD, mohon maaf barangkali ini kita sharing bersama-sama, meskipun tadi barusan saya ditelepon oleh Ibu Koordinator, ya kiai dadakan gitulah. Mudah-mudahan ini bisa bersama-sama kita merenung. Pada kesempatan pagi ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tadi kita pagi-pagi mungkin ada yang bangun jam 3, seperti Pak Sulhin mungkin bangunnya jam 2 nih. Ya, Pak Sulhin, silakan Pak. Biasanya kalau bangunnya kepagian, datangnya biasanya agak terlambat karena mungkin tidur lagi. Setelah kita melaksanakan sholat mungkin tahajud Bapak Ibu ya, kemudian sholat subuh berjamaah, alhamdulillah tadi kita bisa sholat berjamaah bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan kajian kuliah subuh lah. Sedikit kesiangan bangunnya, kita tentunya terlewat salat tahajud. Tapi jangan lupa bahwa di salat subuh itu ada satu ibadah yang pahalanya itu seluas langit dan bumi. Ini pahala yang luar biasa besar. Pahala yang luar biasa besar itu yakni sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh yang hanya memang bisa dilakukan itu oleh orang-orang yang bangunnya pagi. Yang bangunnya mungkin sebelum sholat subuh. Kalau sekarang sholat subuh jam 4, mungkin lebih sedikit, ya dia bangunnya harus paling tidak setengah 4
atau ke air untuk mandi misalnya, atau untuk sholat, untuk wudhu. Nah itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kesempatan dia bangun pagi. Makanya Allah dan Rasul menyampaikan bahwa sholat sebelum subuh, qobliyah subuh itu pahalanya seluas langit dan bumi. Ini apa maknanya mungkin bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa bangun pagi itu adalah modal kesuksesan, modal bekerja yang sukses itu memang dibangun pagi. Apalagi di antara kita yang jauh tempat tugasnya, seperti Pak Hadi, Pak Sutiman mungkin ya, Pak Arsabi, Kemal Usma, itu kalau bangunnya kurang dari atau lebih dari jam 5 itu pasti siang. Kita ini oleh Islam sudah diberikan rambu-rambu. Bahkan rewardnya itu kalau menurut bahasa kita ini mungkin kegedean ya, karena pahalanya seluas langit dan bumi. Itu enggak unlimited, artinya nggak terkira tulang itu seberapa luasnya. Nah ini kalau kita kaji memang dari sisi ilmiah gitu, dari sisi kesehatan, dari sisi spiritual seperti apa yang disampaikan Rasulullah, ini sangat signifikan. Artinya Bapak Ibu sekalian, memang kesuksesan di dalam pekerjaan kita ya dimulai dari bangun pagi itu. Bahkan memang sebelumnya Rasul sudah memerintahkan kita yang mungkin harus juga kita selalu melaksanakan, yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini kan itu mau lebih bangunnya memang harus lebih pagi gitu. Karena dengan sholat itu Allah dalam Al-Quran menyampaikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi, bertahajudlah, sholat tahajud, sholat malam, nafilatan lak, itu sebagai ibadah tambahan bagi Anda semuanya. Bukan wajib, tapi ibadah tambahan. Ibadah tambahan itu adalah sholat sunnah, sholat nafilah. Tapi kerennya ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan menempatkan Anda semua yang sholat tahajud di malam hari itu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi dengan dua konsep dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah, salat tahajud kemudian berikutnya salat qobliyah subuh, kita sudah dapat dua hal yang sangat luar biasa yang dibenci oleh makmumnya, oleh rakyatnya, oleh anak buahnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak diri saya dan juga Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita harus selalu berusaha mencoba agar anak buah kita, kemudian masyarakat yang kita pimpin, itu sebisa mungkin harus mencintai kita, harus tidak boleh membenci kita. Karena kalau ini yang terjadi, kata Rasul, ini adalah orang pertama yang akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan ngeri sekali kita ini. Kalau sholat yang selama ini kita lakukan bukan malah untuk mendapatkan maqaman mahmuda, bukan untuk mendapatkan pahala yang seluas langit dan bumi, malah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang agak ngeri. Oleh karena itu mungkin melalui kesempatan ini saya sangat apresiasi kepada Ibu
pimpinan kita yang insya Allah nanti